Hari ini kita mau bahas sebuah laptop mewah punyanya Asus yang kalau dipakai otomatis bikin kerjaan makin lancar, cari duit makin gampang. Kira-kira kalian bayang nggak? Semisal nggak kebayang, ya wis nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas dia. Here we go, Asus ExpertBook Ultra B9406 CAA kawan. Let's check it out. Halo kalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah oke kalian semuanya, hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup istimewa, yaitu laptop terbaru punya Asus. Yang memang laptop ini kalau dibuat, dia itu nantinya akan diperuntukkan buat teman-teman yang bekerja di posisi tertinggi, entah di perusahaan ataupun di bidang pemerintahan. Contoh posisinya bisa direksi, bisa para komisaris, direktur atau CEO. Intinya laptop-laptop buat orang seperti ini otomatis akan punya minimum spek yang berbeda dengan para semua stafnya. Nah, umumnya bro ya, kalau mereka yang punya posisi atau pangkat seperti ini, mereka itu butuh performa ngebut, tampilan keren dan tidak ketinggalan, otomatis butuh data yang super aman supaya datanya nggak sampai bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab. Nah di laptop ini dia itu punya semua. Terus kalau saya detailkan, intinya kelebihan laptop ini ada di 7 poin utama. Pertama, laptop ini punya bobot super enteng hanya di angka 1 kg. Kedua, laptop ini secara performanya dia powerful karena pakai prosesor Intel Core Ultra X7 yang paling baru. Ketiga, layarnya kuning pakai OLED, resolusi 3K termasuk layarnya juga bisa touchscreen. Keempat, untuk efisiensi, laptop ini dalam prosesnya juga sudah punya AI yang akan bisa membantu semua pekerjaan kalian. Kelima, garasinya panjang selama 5 tahun, termasuk cover data super aman. Nomor 6, I/O portnya seri terbaru, yaitu colokan motherboard, ditambah WiFi paling baru yaitu WiFi 7 yang memastikan semua konektivitas akan smooth dan tidak akan gampang putus-putus. Terakhir nih yang nomor 7, nanti kalau kalian pakai laptop ini punya baterai super awet, bisa bertahan di angka 24 jam, itu pun cuma 1 kali pengecasan. Detailnya, mari kita kupas satu per satu kawan. Nah pertama, hal menarik dari laptop ini wajib kita pahami adalah karena tampilannya super mewah. Tampilannya simple, minimalis, dan nggak terlalu banyak ornamen. Ini kalau kalian perhatikan bro ya, di bagian cover luar cuma ada tulisan logo Asus kecil dan nggak ada aksen apapun juga. Entah itu garis atau apa, dia benar-benar nggak ada. Terus kalau nanti kalian beli, laptop ini punya 2 buah warna-warna. Buat yang suka warna terang, bisa pilih warna warm grey. Dan buat teman-teman yang suka warna gelap, yang bisa pilih warna jet fox seperti yang kita bahas sekarang. Material laptop ini menurut saya dia cukup solid banget bro ya, karena dia itu berbahan dasar dari magnesium alloy. Dan magnesium alloy ini juga sudah mengantongi sertifikasi yang cukup banyak, seperti kayak military grade, kemudian dia juga punya lapisan anti baret, termasuk laptop ini sudah mengalami pengujian ekstrim di dalam pabriknya sana. Belum lagi feel penggunaannya pas di bawah laptop ini super nyaman dan enteng. Bobotnya hanya di angka 0,99 kg dan ketebalan di angka 1 cm. Jadi kalau udah masuk tas, ini bener-bener nggak kerasa bawa beban, kayak kita cuman bawa satu buku tulis aja. Kemudian kalau kalian perhatikan, di bagian bawah tulisan Asus ExpertBook ini bro ya, yang bawah layar, dia bisa nyala karena ada warna lampu yang dikasih nama Asus ExpertBook Me. Nah, Asus ExpertBook Me ini bisa nyala dan juga mati waktu kalian booting, login, dan juga shutdown. Buat matiin nyalaan bisa di tombol F11 atau bisa masuk ke settingan Asus Expert Panel. Feel ngetiknya ini menurut saya cukup nyaman pol. Sebab kalau kita pakai laptop ini keyboardnya punya fitur lengkap. Mulai dari bracket warna putih, ada juga fitur tahan terhadap cipratan air, termasuk di bagian keycapnya dia itu punya lapisan yang dikasih nama Excimer UV Coating. Nah efek samping dari lapisan ini, semisal tangan teman-teman itu gampang berkeringat atau hobi makan gorengan, tampilannya nggak akan cepat kusam dan tetap clean seperti ini. Geser ke bagian touchpad, menurut saya ini cukup nyaman bro ya, karena selain dia ukurannya lebar, kalau saya klik rasanya itu empuk di semua sisi. Efeknya meskipun kita kerja tanpa pakai mouse, rasanya akan tetap nyaman. Terus untuk detail dan nama dari touchpad ini, dia itu sudah menggunakan standar haptic touchpad.
Nah, standar ini bro ya, kalau dibandingkan dengan touchpad konvensional, dia itu sudah memiliki sensor lebih banyak dan compare-nya kita bisa lihat perbandingannya sama si MacBook. Detailnya si Asus ini dia punya 6 sensor, kalau punyanya si MacBook dia hanya punya 4 sensor. Jadi efek sampingnya pas kita tekan di bagian atas, tengah ataupun bawah, kerasa lebih nyaman dibandingkan punyanya MacBook Series. Bonusnya, misal teman-teman pakai laptop ini buat kerja, audionya ini mantep ala-ala studio, karena detailnya laptop ini untuk speakernya dia itu totalnya ada 6. Ada 4 buah woofer dan 2 buah tweeter yang akan menemani semua kebutuhan kalian, entah pas dengerin Spotify ataupun dengerin Bluetooth. Buat spesifikasinya, laptop ini dia pakai komponen-komponen yang paling baru dan di seri tertinggi. Prosesornya dia pakai prosesor Intel Core Ultra 7 X7 yang 358H. Nah, detailnya prosesor ini bro ya, dia itu punya NPU APU 50 TOPS. Efek sampingnya otomatis pas kalian menjalankan semua software yang berbasis dari AI, entah itu Copilot, kemudian kalian pakai Llama, Topaz dan lain-lain, dijamin pasti akan smooth dan nyaman pakai laptop ini. Belum lagi untuk GPU-nya dia ada Intel bawaan Intel Agrafis yang seri B390 yang memungkinkan teman-teman tetap bisa nyaman ataupun lancar menjalankan banyak software berat termasuk untuk software desain. RAM-nya laptop ini mentok banget, dia punya RAM 64 GDDR5, penyimpanan jumbo di angka 2 TB pakai M2 NVMe Gen 5 dan softwarenya seri ini dia pakai seri yang paling oke, yaitu pakai Windows 11 Pro yang nyaman dipakai untuk mendukung semua kebutuhan keamanan data kalian. Jadi intinya kalau saya bisa bilang semua spek yang udah ada di dalam laptop ini sudah ready untuk bisa menjalankan software apapun. Mau ringan, mau menengah sampai kelas berat hingga untuk gaming, dia ini benar-benar lancar karena laptop ini memang dipersiapkan untuk kebutuhan yang memang cari duit gede-gede. Selanjutnya untuk data benchmark dan juga untuk pengujiannya kita akan kasih dari data seperti ini kawan. Nice, nice. Objective Bravo 1 is ours. Checkpoint just up ahead. Berkeley, go! We need another exit. As you were saying. Selain performanya ngebut, pas dipakai laptop ini layarnya benar-benar istimewa.
Karena ya, detail layar laptop ini dia itu pakai hardware OLED. Tapi meskipun OLED, dia itu tidak membuat tampilan ke mata kita akan otomatis kelihatan silau. Sebab di bagian cover luar sini, OLED-nya itu ada lapisan Corning Gorilla Glass yang berwarna matte. Jadi pas teman-teman kerjanya itu banyak di luar ruangan, yang ketemu banyak cahaya ataupun dalam ruangan, teman-teman akan tetap nyaman karena tidak banyak kena pantulan cahaya. Detailnya ukuran laptop ini di angka 14 in, resolusi tinggi di angka 3K. Kemudian untuk layar ini juga udah punya fitur touchscreen, termasuk refresh tinggi di angka 120 Hz. Jadi, semisal teman-teman kebutuhannya untuk presentasi sama klien ataupun kalian ngerjain sesuatu, selain performanya ngebut, butuh apa-apa tinggal tapping layar seperti ini. Belum lagi kalau kita ngomongin soal standar atau ketahanan uji laptop ini, Engsel-nya itu udah berbarbar pengujiannya. Sebab di bagian pabrik sana, Engsel ini nyatanya udah diuji hingga 50.000 kali buka tutup, jadi bisa dipastikan ini tidak akan gampang bermasalah, entah patah ataupun kejadian yang lain. Terus laptop ini kalau kita masuk ke bagian yang lain yaitu sisi keempat, fitur AI-nya ini juga akan mempermudah kebutuhan bisnis kalian. Entah kita mau masuk ke settingan dari expert mid ataupun expert panel, yang intinya kita bisa mengoptimalkan kebutuhan AI. Nah, di sana otomatis dengan banyaknya fitur AI itu kita akan jadi lebih canggih dan juga efisien. Semisal kita butuh meeting online, semuanya udah disediakan. Mulai dari fitur background blur, active noise cancelling, hingga teman-teman ingin bikin kayak watermark di dalam sebuah meeting, semuanya udah disediakan oleh fitur Asus AI ini. Nah, yang paling gokil dari fitur Asus Expert Panel adalah fitur turbo mode. Catatannya, kalau mau ngaktifin fitur ini, teman-teman wajib ngecas laptop yang akan kalian gunakan. Jadi ceritanya, pas teman-teman sudah ngaktifin fitur ini, dia akan otomatis langsung ngegas ke performa maksimal di angka 50 Watt TDP. Efek sampingnya, software apapun yang kalian jalankan, otomatis akan menjadi lebih ngebut serta powerful. Dan kesimpulannya, meskipun laptop ini tipis, secara performa ini bisa benar-benar maksimal. Lanjut, kita akan masuk ke bagian after sales termasuk sistem security. Pada dasarnya kalau kita beli laptop, umumnya itu garansi 2-3 tahun. Nah, di seri Asus Ultrabook series yang kita bahas, dia ini dikasih jaminan garansi super panjang hingga 5 tahun. Artinya, kalau kalian beli, benar-benar nggak usah khawatir, laptop ini akan gampang bermasalah. Selain performanya ngebut, udah diuji di pabriknya, untuk jaminan dari garansinya, ini bener-bener super panjang. Belum lagi, semisal teman-teman ingin memaksimalkan kebutuhan kalian dalam hal bisnis, laptop ini dia itu juga punya sistem keamanan kelas enterprise alias perusahaan, yang notabene di setiap sisi dia itu udah dijagain. Mulai dari hardware, kemudian software, sampai firmware, bisa dipastikan data kalian akan super aman, tidak akan jatuh ke dalam tangan orang yang salah. Geser ke sisi yang lain, laptop ini kalau kita lihat sebenarnya kayak bodinya tipis dan colokannya minim. Padahal kalau kita detailkan, colokannya udah super lengkap. Dia punya 2 buah colokan Thunderbolt, ada 2 buah USB 3.2, port HDMI untuk kebutuhan presentasi, termasuk colokan jack 3.5. Jadi pas kalian butuh apapun, tinggal colok kiri maupun kanan. Detailnya waktu kita bongkar bagian casing dalamnya, di bagian colokan I/O port, laptop ini juga punya plat penguat berwarna putih yang berfungsi untuk menguatkan semisal nanti terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, semisal terjabut atau apapun juga. Nah, jadi bisa dipastikan kalau udah pakai laptop ini nggak usah worry sama sekali. Lanjut, untuk konektivitasnya laptop ini sudah dikasih hardware yang jempolan. Dia pakai hardware Wi-Fi 7 termasuk Bluetooth 6.0 yang memastikan semisal teman-teman nih butuh download data gede, nggak usah repot-repot cari konverter pakai RJ45 karena cukup pakai Wi-Fi-nya aja. Ini udah bisa menunjang semua kebutuhan kalian. Lanjut lagi ke durability baterai sama sistem cooling. Laptop ini udah dikasih hardware yang benar-benar maksimal. Baterainya jumbo, kapasitas 70 hour. Semisal kita bongkar, ukurannya itu separuh dari casing bagian dalam. Jadi, kalau kalian pakai laptop ini tanpa dicas sama sekali, alias contohnya kita tes menggunakan PC Mark 10, untuk pengujian nonton video, laptop ini mampu bertahan di angka 22 jam, itu tanpa dicas sama sekali. Lanjut untuk sistem coolingnya, laptop ini dia itu meskipun tipis tetap pakai dual fan dan juga dual exhaust. Nah, efek sampingnya, waktu kita pakai laptop ini untuk kebutuhan software yang berat, contohnya untuk render, animasi, ataupun kebutuhan benchmark di video, nah laptop ini suhu permukaannya itu cukup stabil, hanya mencapai di angka 52 derajat Celcius, itu pun suaranya silent dan benar-benar nggak berisik. Jadi kesimpulannya, saya bisa bilang bahwa laptop ini perfect banget untuk kebutuhan bisnis yang memang cari untung gede.
Termasuk kalian cari aman dan juga tampilan proper. Ya itu aja bro ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Mantap. Asus loh bro. Seri bisnis bener istimewa. Kapan punya laptop seperti ini?